Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Roni Ismail Channel masih bisa melanjutkan tausiah, terutama di bulan suci Ramadan ini, terkait tema-tema asyam, tema-tema berpuasa di bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku, salah satu pesan Rasulullah SAW terkait puasa di bulan Ramadan ini adalah orientasi niat berpuasa yang harus kita luruskan karena berkonsekuensi terhadap pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa, oleh kita semuanya. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini sangat eksplisit menyebutkan dua syarat orientasi berpuasa, niat berpuasa sebagai syarat akan diampuninya segala dosa yang sudah lewat. Hadis tersebut jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira man soma, barang siapa yang berpuasa Ramadan di bulan suci Ramadan, imanan, karena semata-mata beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahtisaban, dan mengharap keridhaan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa orang yang berpuasa tadi yang sudah lewat sekalipun gufirolah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, mari kita, mumpung masih di awal di minggu awal ini, pekan-pekan awal ini, mari kita luruskan kembali niat kita bahwa kita berpuasa itu diorientasikan, diniatkan semata-mata hanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua semata-mata hanya mengharapkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam psikologi agama, orientasi yang semata-mata hanya karena Allah, hanya mengharap keridhaan Allah dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, penting sekali dan disebut sebagai orang yang berorientasi keagamaan, berorientasi keislaman, berorientasi puasa yang intrinsik. Orang yang beragama hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, saudara-saudaraku, arti penting menjaga orientasi berpuasa kita selalu intrinsik, dalam bahasa kita selalu lillahi ta'ala, karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya agar kita berpuasa ini tidak sia-sia, supaya kita mendapatkan hikmah, manfaat sebagaimana dieksplisitkan di hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita berpuasa ini orientasinya orientasi intrinsik, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita
yang sudah lewat. Amin. Di seberang orientasi beragama intrinsik atau berlawanan dengan orientasi beragama yang lillahi ta'ala, yang intrinsik, ada orientasi beragama, orientasi berpuasa yang ekstrinsik, yang bukan karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berpuasa supaya kurus, diet, dan hal-hal lain yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menggunakan agama untuk kepentingan dirinya, itu orientasi beragama ekstrinsik. Dalam konteks puasa ini berarti orientasi berpuasa ekstrinsik adalah orang-orang yang berpuasa bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada orientasi-orientasi lain, ada niat-niat lain di luar itu, seperti diet, seperti biar ngirit, walaupun ketika berpuasa tidak ngirit sebetulnya. Biar ini, biar ini, biar ini, biar itu, yang tidak ada hubungannya dengan disyariatkannya puasa sebagai kawah candra di muko, la'alakum tattaqun, supaya di luar orientasi untuk menjadi pribadi-pribadi dan perilaku-perilaku ketakwaan seperti di surat Al-Baqarah 177 dan juga di surat Ali Imran 133, 134 dan 135. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita jaga orientasi berpuasa kita. Dalam bahasa psikologi, orientasi atau niat berpuasa kita, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan berpuasa tergantung dari niatnya. Kalau orientasinya orientasi intrinsik, berpuasa dengan orientasi intrinsik lillahi ta'ala, imanan wahtisaban, gufirolahu ma taqaddama min dambih. Akan tetapi kalau kita ternodai dengan orientasi-orientasi, niat-niat, target-target berpuasa di luar itu, maka puasa kita akan sia-sia, dan itu dalam psikologi disebut sebagai orientasi beragama, orientasi berpuasa yang ekstrinsik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan dalam salah satu hadisnya tentang fenomena orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Rasulullah sudah menegaskan, kam itu banyak. Min so'imin, banyak dari orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, illal ju' wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Inilah orang-orang yang berpuasa, dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan awal kam. Banyak orang yang berpuasa hanya merasakan lapar dan dahaga. Dalam kajian psikologi agama, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berpuasa yang orientasinya ekstrinsik, orientasinya non lillahi ta'ala, bukan berorientasi karena iman kepada Allah dan ihtisab dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, penting sekali mumpung masih di pekan-pekan awal puasa ini, mari kita bersihkan orientasi berpuasa kita secara intrinsik murni, dan kita kurangi, kalau bisa kita hilangkan orientasi-orientasi ekstrinsik, orientasi-orientasi berpuasa ekstrinsik yang tidak disyariatkan,
yang disyariatkan adalah imanan wahtisaban, semata-mata karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sudah deh, saya berpuasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena saya mengharap keriduan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita buang orientasi-orientasi beragama ekstrinsik supaya diet, supaya kurus, supaya lebih langsing, itu kita kurangi. Syukur-syukur bisa kita hilangkan secepatnya agar kita semua berpuasa mendapatkan goal, mendapatkan hasil ghufiro lahu ma taqaddama min dambi, agar Allah Subhanahu wa taala dengan orientasi ekstrinsik, hanya iman, hanya ihtisab, mengharap keridoan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua diampuni dosa-dosa yang telah lewat, yang telah kita lakukan, baik dosa kecil maupun dosa di atasnya. Semoga kita bisa segera kita jaga orientasi berpuasa kita secara intrinsik ini lillahi ta'ala, semata-mata iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridoan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kalau kita lihat dari surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, dan jika kita lihat dari hadis Rasulullah SAW ini, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, kita termasuk orang-orang yang akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lewat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tausiah in office pada kesempatan ini ada manfaatnya, terutama untuk diri saya sendiri dan juga untuk saudara-saudaraku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.